Om Swastiastu, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 izin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang, di antaranya yang pertama Nikadek Parida Rifana dengan NIM 4178, yang kedua Nikadek Diana Arista dengan NIM 4210, yang ketiga Niputu Eka Cahyani dengan NIM 4236, yang keempat Nima Dewi Dartini dengan NIM 4237, dan yang terakhir saya sendiri, Nikomang Julia Hernita Devi dengan NIM 4242. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia yang memiliki 4 subbab, di antaranya yang pertama, perencanaan dan peramalan angkatan kerja, yang kedua, pentingnya perekrutan yang efektif, yang ketiga, sumber-sumber kandidat, dan yang terakhir, cara mengembangkan dan menggunakan formulir aplikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan saya langsung mulai presentasi pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk ke materi, akan saya jelaskan sedikit tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Pengertian SDM terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara mikro dan pengertian secara makro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun belum memperoleh pekerjaan. Sedangkan pengertian sumber daya manusia dalam arti mikro adalah orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang pertama yaitu perencanaan dan peramalan sumber daya manusia. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu dalam proses perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan dan pencapaian tujuan suatu perusahaan. Peramalan angkatan kerja adalah sebuah upaya untuk memperkirakan atau memprediksi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Permintaan sumber daya manusia di waktu yang akan datang adalah pusat kegiatan dari perencanaan. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pentingnya perekrutan yang efektif. Rekrutmen atau penarikan calon pegawai merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam suatu jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Rekrutmen karyawan bertujuan untuk menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan di perusahaan. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang bagi seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan yang diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu sumber-sumber kandidat. Secara
Secara garis besar, sumber tenaga kerja dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu dari sumber internal dan eksternal. Jenis rekrutmen internal ini dilakukan hanya dalam lingkup organisasi saja. Sumber rekrutmen internal biasanya sudah dipersiapkan untuk suatu organisasi. Sumber-sumber internal antara lain: 1. Transfer atau bisa dikenal dengan istilah mutasi. Organisasi memindahkan tenaga kerja dari satu bidang ke bidang lain namun dengan jenjang yang sama. Promosi atau penaikan status jenjang atau jabatan dari tenaga kerja yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. 3. Re-employing atau tindakan organisasi untuk mempekerjakan kembali mantan tenaga kerja. Ini juga masuk dalam rekrutmen internal karena mantan tenaga kerja sudah berpengalaman dan lebih dikenal dalam lingkup organisasi. Teknik penarikan pegawai dari sumber internal bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja yang sudah ada, memelihara kesetiaan pegawai, memotivasi pegawai dengan terpilihnya iklim kerja kondusif, memberi penghargaan atas pegawai yang berprestasi. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Proses rekrutmen eksternal mendorong organisasi untuk mempekerjakan karyawan yang berasal dari luar organisasi. Ada 5 jenis rekrutmen eksternal yang bisa digunakan dalam proses mencari kandidat terbaik, antara lain: iklan lowongan pekerjaan yang berupaya menjaring pelamar kerja secara publik. Cara ini bisa mendatangkan ratusan pelamar kerja, tetapi hanya sekian kecil pelamar yang berhak jadi kandidat. 2. Referral atau rekomendasi dari karyawan. Lebih menghemat waktu karena perusahaan cukup mewawancarai pelamar yang sudah memenuhi syarat. 3. Lembaga pendidikan kerap melibatkan proses magang yang berlanjut ke rekrutmen. 4. Lembaga pemerintah seperti kementerian atau dinas ketenagakerjaan yang mengadakan job fair dan pembukaan job center. Yang kelima, agen perekrutan atau headhunter cukup efektif untuk mendapatkan kandidat potensial sesuai kualifikasi pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengembangkan dan menggunakan formulir aplikasi. Formulir aplikasi adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang. Misalnya, dalam formulir lamaran. Informasi tersebut berisi tentang riwayat pendidik pelamar, pengalaman kerja sebelumnya, dan karakteristik latar belakang lainnya. Formulir aplikasi memberikan informasi standar tentang setiap pelamar pekerjaan. Dalam praktiknya, organisasi memerlukan berbagai macam formulir aplikasi. Tujuan dari formulir aplikasi berisi 4 jenis informasi, di antaranya: yang pertama, dapat membuat penilaian untuk hal-hal substansi. Yang kedua, dapat menarik kesimpulan tentang kemajuan dan perkembangan pelamar itu sebelumnya. Yang ketiga, menarik kesimpulan tentatif mengenai stabilitas pelamar berdasarkan catatan kerja sebelumnya. Yang keempat, dapat menggunakan data dalam aplikasi untuk memprediksi calon karyawan mana yang akan berhasil dan yang mana tidak berhasil. Selain itu, formulir aplikasi digunakan sebagai alternatif pemecah permasalahan, walaupun pada kenyataannya banyak yang menentang hal tersebut, karena para pengusaha meminta pelamar untuk menandatangani formulir alternatif pemecah masalah tersebut sebagai proses aplikasi. Di beberapa perusahaan ada yang menggunakan formulir aplikasi untuk memprediksi prestasi kerja para calon karyawan. Cara ini hampir sama dilakukan ketika proses penyaringan calon tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.